Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Rismayanto dari Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kini saya akan menjawab tes ICT Technopreneurship and Leadership R01. Yaitu dalam kompetisi karir profesional di bidang IT di era Society 5.0, yaitu definisi Society 5.0 yang pertama. Sebuah definisi dari pemerintah Jepang mengenai society 5.0 adalah a human-centered society that balance economic advance with the resolution of social problem by a system that highly integrated cyberspace and physical space. Hal ini merupakan sebuah konsep yang sangat menarik perhatian dunia, terutama para penggiat teknologi. Karena konsep yang baru muncul di sini, umumnya ketika kita mengembangkan teknologi, kerap kali kita luput mempertimbangkan aspek kemanusiaan, misalnya dengan maraknya e-commerce, financial technology, online transportation, dan berbagai teknologi lainnya. Terdapat efek samping yang sering diabaikan dalam pengembangan teknologi ini. Dan yang kedua adalah kompetisi karir profesional di bidang IT dan skill yang dibutuhkan di era 5.0. Jika ada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang dikembangkan demi terbentuknya masyarakat super smart yang memiliki pola perilaku mengoptimalkan pemanfaatan IoT atau Internet of Things, Big Data, dan AI atau Artificial Intelligence sebagai solusi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Implementasi dari Society 5.0 di Jepang ini dengan adanya beberapa teknologi, yaitu teknologi drone serta AI untuk pengiriman barang, sistem perawatan medis yang terintegrasi, autonomous vehicle yang berfungsi untuk mengkondisikan kendaraan tanpa awak, dan adanya robot dan sensor yang dimaksimalkan untuk sistem inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun skill-skill yang harus dimiliki bagi profesi IT pada era 5.0. Yang pertama adalah people management. Hal ini karena setiap pemimpin membutuhkan tim untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan tim bisa dicapai jika pemimpin memiliki keterampilan dalam manajemen. Terlepas dari profesi dan pekerjaanmu, kamu akan selalu memerlukan keterampilan ini. Kedua adalah coordination with others. Skill ini tidak kalah penting. Hal ini dikarenakan pada akhirnya manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi kita perlu meningkatkan kemampuan berkoordinasi dengan orang lain. Selanjutnya ada emotional intelligence. Emotional intelligence ini mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain juga. Menguasai keterampilan ini sangatlah penting untuk karakter pribadi dan profesional kita. Selanjutnya ada judgment and decision making. Menilai dan membuat keputusan adalah hal yang tidak mudah, karena selain dituntut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan, kita juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Untuk menguasai skill ini, kita harus membutuhkan semua keterampilan lain seperti berpikir kritis, kesabaran, kekuatan pengamatan yang baik, dan yang paling penting keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya ada service orientation. Orientation pada layanan yang diartikan sebagai secara aktif mencari cara untuk membantu orang lain. Seberapa baik kita dapat membantu orang-orang di tim perusahaan kita menentukan pula kualitas kepemimpinan kita. Jika kita tidak menguasai keterampilan ini, lambat laun kita akan kehilangan kepercayaan dan loyalitas bawahan kita. Selanjutnya ada cognitive flexibility. Skill ini yang melibatkan banyak hal, yakni kreativitas, penerapan logis, dan sensitivitas terhadap masalah. Menguasai skill ini berarti seperti kita tahu tiap individu memiliki pemikiran, ide, tindakan, pendapat, dan emosi yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang tidak dapat diperlakukan dan ditangani dengan cara yang sama. Selanjutnya ada juga manusia yang unggul di era harus memiliki 4 kompetensi, yaitu leadership, yaitu kompetensi kepemimpinan untuk mempersiapkan peserta didik dengan karakter kuat khususnya di bidang leadership. Selanjutnya ada language skill,
yaitu kompetensi kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada IT literasi, yaitu kompetensi penguasaan teknologi informasi dan komputer menjadi ciri utama era Society 5.0. Yang selanjutnya writing skill, yaitu kompetensi menulis untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan kepada Society 5.0. Tentunya ada contoh dari penerapan bidang IT di era Society 5.0. Pertama ada e-portfolio dalam blended learning. Program blended learning ini merupakan kombinasi antara sistem pembelajaran secara tatap muka dan secara online. Nah, desain yang digunakan ini memakai peran dari peserta didik, staf pengajar, dan staf khusus. Peserta didik belajar menerapkan blended learning. Selanjutnya, staf pengajar memiliki peran memantau dan membimbing kegiatan blended learning. Selanjutnya, staf khusus memiliki peran mengecek dan memantau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan blended learning. Selanjutnya, metode perkuliahan blended learning mengadaptasi metode kuliah e-learning. Nah, salah satu contohnya adalah yaitu e-portfolio. E-portfolio ini digunakan seorang peserta didik untuk membuat catatan yang menarik secara visual dari pengetahuan akademis dan profesional, keterampilan dan atribut serta pencapaian praktis. E-portfolio ini membuat dosen dan mahasiswa untuk berbagai hal dalam kegiatan pembelajaran secara online. Penggunaan e-portfolio membuat dosen dapat mengunggah catatan dan tugas ke mahasiswa secara online. Nah, penggunaan e-portfolio ini membuat mahasiswa dapat mengirimkan tugas mereka secara online melalui e-portfolio. Selanjutnya ada penerapan Smart City di Kota Bandung yang disusun oleh Kurniawan M dan Andian. Nah, peran teknologi dalam Smart City ini memiliki dua sisi yang harus diperhatikan. Selain dapat menyediakan banyak peluang yang dahsyat, namun tetapi juga dapat menyebabkan kerentanan jika teknologi tersebut disalahgunakan atau diterapkan dengan cara yang berbahaya atau menyimpang dan tanpa ketentuan darurat cadangan yang memadai. Penerapan Smart City di Kota Bandung ini telah ditunjukkan dalam laporan akhir Evaluation Tool Models dan Assessment yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada tahun 2018. Model evaluasi berbasis kematangan yang memiliki 6 komponen utama berbasis DSG dengan 5 level kematangan, yaitu level 0, 1, 2, 3, 4. Berdasarkan hasil penilaian Kota Bandung berada pada level 3 dengan nilai akhir 7,72. Ini adalah tabel level kematangan BSC. Terus penilaian tertinggi didapat dari komponen Smart Governance, yaitu dengan skor 85. Sementara komponen lain juga memberikan kontribusi yang hampir merata, antara lain Smart Branding 78, Smart Economy 77,1, Smart Living 78,9, Smart Society 70,5, dan Smart Environment 73,5. Nah, komponen yang mendapatkan skor terkecil yaitu Smart Society. Selanjutnya, dalam melakukan optimalisasi ketiga hal tersebut sudah digambarkan dengan jelas melalui tujuan yang ditetapkan pada Sustainable Development Goals atau SDGs dari Society 5.0, yaitu membangun konsep baru melalui Cyber Physical System, yaitu CPS menunjukkan berbagai macam item big data dikumpulkan dari perangkat penginderaan cerdas dengan daya dan jaringan rendah dan disimpan di perangkat penyimpanan informasi, dapat dianalisa dan divisualisasikan menggunakan perangkat analitikal seperti AI dengan daya komputasi tinggi di ruang cyber. Untuk mencapai tujuan seperti yang digambarkan pada konsep CPNS ini memerlukan investasi yang besar dan pada pengembangan teknologi dan kecerdasan buatan AI dalam mengelola data-data yang dimiliki menjadi informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder Smart City di Kota Bandung khususnya. Selanjutnya, kesimpulan. Munculnya era Society 5.0 merupakan konsep era yang difokuskan pada peran manusia sebagai sumber daya melaksanakan era Industri 4.0.
Era Society 5.0 akan menyelesaikan berbagai masalah dengan berbagai teknologi yang ditawarkan. Manusia yang unggul dari Society 5.0 harus memiliki 4 kompetensi, yaitu leadership, language skill, IT literasi, dan writing skill. Oke, sekian dulu presentasi UTS ICT dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.